Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi dengan kami tim Organik Jawa. Pada kali ini kami akan melakukan sesi tanya jawab kepada owner kami yaitu Mas Adit. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab berupa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer kami. Oke, mulai dari pertanyaan-pertanyaan nih Mas. Oke. Yang paling sering ditanyakan yang pertama yaitu secara umum orgonite itu tuh pengertiannya seperti apa sih? Jadi pengertian orgonite secara umum ya. Ya. Jadi orgonite itu merupakan suatu teknologi sains yang asalnya itu berasal dari luar negeri, ya kan? Tepatnya itu dari Jerman. Nah itu sejak saat itu udah puluhan tahun ya itu ya, sampai sekarang mengalami perkembangan. Nah itu dikembangkan oleh para pengikutnya, ya kan, dalam mengembangkan teknologi energi orgon ini. Nah hingga saat ini tuh orgon itu didefinisikan, ya kan, orgonite itu didefinisikan adalah sebuah media atau sarana yang dibuat menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama itu adalah kristal alam, yang kedua adalah ulir logam, yang ketiga itu adalah resin dan katalis. Itu. Jadi dalam 3 bahan ini disatukan antara kristal dan logam tadi, disatukan dan diisolator menjadi satu kesatuan dengan resin dan katalis tadi, sehingga menjadi suatu bentuk padat, ya kan. Nah dari bentuk padat tadi itu menghasilkan suatu energi, gitu ya. Nah itu. Oke, karena tadi bisa berhubungan dengan energi ya. Lah kok bisa energi organ itu dari suatu bentuk padat yang terbentuk dari bahan-bahan tersebut itu kok bisa muncul energi di dalamnya itu bagaimana ya? Oh itu gini, jadi dari 3 bahan tersebut ya, nah kita juga mengenalkan kristal. Nah kristal ini kita harus pastikan tuh kristal itu kristal alam ya, kristal yang mempunyai muatan energi alam yang pastinya harus original, bukan sintetis gitu. Nah kristal ini mempunyai efek elektrostriksi, ya kan, bila itu digabungkan dengan suatu bentuk logam berulir gitu. Nah logam jadi kalau kristal tadi adalah untuk menimbulkan efek elektrostriksi, dan logam ulirnya tadi itu ibaratnya seperti antena, itu penangkap gelombang atau sebagai penghantar energi listrik yang baik 2 arah. Nah itu ya, dan itu harus di isolator, dijadikan satu dalam satu bentuk padat. Nah itu harus menggunakan resin, ya kan. Untuk saat ini belum ada untuk pengganti resin itu belum ada yang bagus. Jadi untuk saat ini orgonite itu menggunakan bahan dasar resin dan katalis untuk isolatornya. Nah apabila 3 bahan ini disatukan dari kristal murni alam tadi, digabungkan di dalam suatu logam yang berulir dan disolator padat, itu akan menghasilkan suatu energi dengan sistem konversi, ya kan? Nah jadi orgonite tadi cara kerjanya seperti ini. Dari kristal tadi itu membangkitkan efek elektrostriksi, dengan logamnya tadi itu dia menangkap gelombang, menghantarkan seperti antena ya, menghantarkan energi baik ke dalam ataupun keluar. Nah ini jadi orgonite itu sistem kerjanya itu dia menyerap energi negatif di sekitarnya ke dalam orgonite tersebut, ya kan. Di dalam orgonite dikonversi keluar menjadi energi positif. Jadi sifatnya menyerap dan melepas, menyerap dan menyerap energi negatif, dikonversi dan keluar menjadi energi positif. Dan itu kerjanya 1 kali 24 jam seperti itu terus itu. Tapi harus dipastikan juga kristal dan bahan-bahannya harus berkualitas,
ya. Yang pasti kristalnya itu harus murni alam, logamnya juga jangan tercampur dengan oli atau minyak-minyakan. Itu termasuk juga pencampuran antara katalis dan resin tadi harus pas gitu. Apabila komposisinya nggak pas semua, ya tidak akan menghasilkan organ yang baik gitu ya. Baik antara kristal dan logam itu ada komposisinya, termasuk juga antara resin dan katalis juga ada komposisinya gitu. Biasanya ada yang pakai komposisi 50-50 antara kristal dan logam, ada yang pakai 70-30 antara logam dan kristal tadi. Nah itu tergantung kesukaan gitu ya, kesenangannya gimana gitu. Nah untuk logam itu sendiri tadi kita bisa pakai bisa logam besi, aluminium, bronze, tembaga ataupun kuningan yang berbentuk ulir gitu. Yang kristalnya itu paling bagus itu yang masih alami ya. Itu biasanya untuk pemula, untuk pembuat organ itu awal mulanya itu menggunakan kristal kuarsa atau quartz, rock quartz itu kristal dasar untuk orgonite gitu ya. Itu bisa dikombinasi dengan kristal-kristal lain gitu. Tapi untuk awal-awal biasanya pemula itu belajar menggunakan kristal kuarsa atau kuarsa seperti itu. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua nih yang sering ditanyakan juga, karena kita tadi sudah mengetahui apa itu orgonite dan bahan-bahannya yang digunakan. Lalu secara umum nih, fungsi orgonite itu manfaatnya itu apa saja ya? Manfaat orgonite itu banyak sekali ya kan? Dalam pengembangannya dan uji cobanya itu banyak sekali. Dia itu bisa bermanfaat untuk manusia, untuk alam, tumbuhan, hewan, itu banyak sekali. Contohnya kalau untuk manusia bisa untuk kesehatan ya kan? Kalau di kesehatan itu, kalau saya perhatikan selama ini itu dia fokus di area pernapasan dan darah gitu, untuk manusia ya. Jadi bisa untuk terapi asma, sinusitis atau yang berhubungan dengan pernapasan, apalagi orang-orang yang mengalami pengentalan darah gitu. Biasanya umur 40 ke atas atau orang-orang yang sering kerja di depan laptop atau banyak radiasi gitu, itu pasti bakal mengalami penggumpalan darah. Nah ini tuh bisa diantisipasi dengan orgonite gitu ya, karena orgonite itu bisa mengklaster darah, melancarkan peredaran darah, juga melancarkan peredaran darah. Jadi sangat baik untuk proteksi dari radiasi elektromagnetik. Itu salah satu contohnya. Untuk manfaat untuk kesehatan manusia ya tadi, untuk anti radiasi jelas, untuk kesehatan bisa. Kalau untuk tanaman biasanya itu untuk penyubur, biasanya itu paling cepat itu diuji itu di tanaman rambat seperti kecambah atau tanaman-tanaman lain itu yang cepat tumbuhnya, itu bisa diuji coba mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih besar ya daunnya ya, kalau kita menggunakan orgonite atau yang tidak menggunakan orgonite. Itu bisa diuji coba dan sudah banyak yang menguji cobanya. Kalau untuk alam itu sebagai penyeimbang medan energi gitu ya. Nah contohnya tuh apa gitu, orgonite itu dari energinya itu tuh bisa menghasilkan energi yang menenangkan, dingin, tenang, meditatif seperti itu, dan menolak segala bentuk energi negatif di sekitarnya. Apapun itu dia akan konversi menjadi energi positif seperti itu. Jadi untuk penyeimbang dari medan energi alam ataupun di rumah, untuk alam semesta atau untuk halaman, itu bagus sekali ya kan, untuk mencerahkan aura ya kan, jelas itu pasti menjadi aura booster
baik untuk ruangan, untuk alam halaman atau sekitarnya, ya itu. Dan juga manfaatnya untuk alam semesta itu ya jelas sekali ya, karena udah banyak orang-orang sejak zaman dahulu tuh gifting ke alam, baik ke sungai, ke sawah atau laut atau mana untuk menebar energi positif tersebut, ya kan, untuk meredam segala bentuk energi negatif yang yang berkeliaran di sekitar kita. Termasuk itu paling banyak sekarang itu di toko-toko, mall ataupun di mana-mana pasti itu banyak radiasi, ya kan, dari wifi, router dan lain sebagainya, itu termasuk kantor. Nah itu sangat bahaya bila terpapar itu. Jadi orgone itu bisa untuk meredam atau menetralisir efek buruk dari radiasi tersebut, ya kan? Tapi kalau mau membedah energi orgone dan manfaatnya luas sekali, itu bisa kemana-mana, itu bisa ke spiritual dan dan kemana-mana. Oke, dari sini kita menemukan banyak sekali manfaat untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup, dan tentu saja untuk alam juga ya, banyak sekali manfaatnya ya orgone ini ya. Oke, karena kita sudah belajar tadi manfaat-manfaatnya dari orgone ini tuh, apakah ada efek negatif yang bisa diberikan atau terjadi untuk makhluk hidup atau alam? Ada nggak sih hal-hal negatif dari orgone ini? Oh, efek negatif dari orgone? Ya. Ya, selama ini ya, saya sudah berapa tahun ini ya, sejak 2008 sampai sekarang belum menemukan efek negatif dari orgone tersebut, ya kan? Karena setiap hari saya juga pasti bersentuhan dengan orgon, ya kan? Dan anak-anak saya itu dari bayi sampai sekarang umur 12 itu juga sudah menggunakan kalung orgon, dan itu malah membantu, bagus. Baik untuk hewan itu juga bagus, gitu ya. Termasuk burung, unggas, kucing itu juga senang sekali energi orgon. Banyak sekali itu kejadian-kejadian itu. Dulu pernah saya post foto-foto kejadian-kejadian hewan mendekati orgonite itu di Kaskus ya, itu waktu itu di Kaskus. Ya itu banyak sekali, baik kucing, unggas itu mendekati orgonite, atau termasuk ular. Nah ada juga itu dulu pemelihara itu ular itu ya, sakit, diberi itu baru mau makan gitu loh. Burung juga suka, itu juga udah banyak itu peliharaan burung, pecinta burung itu menggunakan orgonite. Dan yang tadinya tidak mau berkicau dikasih itu berkicau gitu. Terus ayam juga banyak itu sudah. Jadi selama ini untuk energi orgone itu dikatakan negatif itu saya belum menemukan gitu. Justru di rumah saya banyak orgonite. Saya pasang di beberapa tempat titik tertentu, baik di kamar, ruang tamu, di setiap ruang pasti ada energi orgon. Jadi saya belum menemukan energi orgon itu yang bersifat negatif, itu saya belum menemukan, Mas. Oke, jadi selama ini kita tahu bahwa berarti orgon itu tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan, alam, ataupun makhluk hidup ya. Jadi orgon itu adalah energi yang aman dan memiliki energi yang positif dan tidak menghasilkan energi negatif.